Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diperkenankan Allah menjadi umatnya, menjadi pengikutnya, dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak darinya atas seizinnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hisnul Muslim ini. Sekarang memasuki materi yang ke-6 sebenarnya di sini, mengenai doa dukhulil khala. Doa dukhulil khala. Dalam bahasa terjemahnya doa masuk toilet, doa masuk WC. Mungkin ini sederhana menurut kita, bahkan dari kecil sudah hafal. Tetapi yang perlu dipahami lebih pada hari ini insya Allah adalah mengenai penjelasan dari doa ini. Karena sejatinya doa-doa yang kita amalkan itu sebaiknya doa ma'thur, yakni doa yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berdasarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis qudsi, maupun yang termaktub di dalam atau yang tercantum di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, doa yang ke-6 atau zikir dan doa yang ke-6, doa masuk toilet atau WC. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitab ini, WC atau toilet itu disebut dengan al-khala. Qauluhu, dikatakan al-khala artinya maudhi'u qada'il hajah wa asluhul makanul haliyyu bil makanil muaddi li qada'il hajah. Yang dimaksud WC di sini adalah maudhi'u qada'il hajati, tempat untuk membuang hajat. BAB BAK berarti membuang kotoran dan najis. Wa asluhul makanul hali, yang pada asalnya sebelum ada istilah WC mungkin diartikan sebagai tempat yang sepi, sehingga khali itu bahasa Arab artinya secara harfiah kosong. Tempat itu kosong jadi sepi, tidak ditinggali. Mungkin
Pada suatu ketika datanglah tamu ke tempat kita, di mana mau buang hajat. Oh, ke situ bena ada tempat kosong. Belum ada istilah WC. Jadi wa asluhul makanul hali. Wastu'mila atau wastu'mila fil makanil mu'addi liqada'il hajati. Yang tempat itu kemudian digunakan untuk dipersiapkan sebagai khusus untuk buang hajat. Muncullah istilah toilet, WC. Apa doanya? Doa ketika mau masuk WC. Nah, ini mau masuk bukan sambil melangkah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sahabiul hadis wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat perawi hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa fi ihda riwayatil Bukhari, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, idza arada ay yadkhula wa ma'nahu annahu kana yaqulu hadzal du'a qabla ay yadkhula la ba'dahu. Menurut pemahaman sebagian pengikut Imam Bukhari, idza arada, apabila hendak, ayyudkhila, memasuki WC itu, maknanya annahu kana yaqulu hadza ad-du'a, maka bacalah doa ini sebelum masuk WC. Kalau ada pintu, sebelum dibukakan pintunya. Kalau ada lawang dekat pintu, daun pintunya, sebelum masuk lawang itu, sebelum melangkah. Qabla ayyudkhilala ba'dahu, sebelum masuk, bukan setelah masuk. Kemudian qauluhu Allahumma, perkataan Allahumma ya asalnya ya itu namanya apa? Seruan atau permintaan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh dibaca, di situ kan ditulis Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Yang kita dengar selama ini khubuthi, boleh khubuthi. Di sini dikatakan qauluhu minal khubuthi bi iskanil ba'i. Pada doa ini ditulis, disebut dengan mensukunkan atau mematikan huruf ba. Audommiha, boleh atau boleh juga dibaca al-khubus dengan mendomahkan ba. Silahkan mana yang enak. Yang salah dibaca al-khubisa atau al-khubasa atau al-khubasi. Hanya dua pilihan, minal khubsi atau minal khubusi. Apa itu khubus? Khubus itu isim jama dari khobisun atau khobisin. Artinya setan lanang, setan jantan. Sedangkan wal khobais, al khobais jama dari isim musanna, isim muannas, yaitu khobisatun. Kebalikannya, setan betino. Jadi diterjemahkanlah secara sederhana, Allahumma, bismillah, dengan asma Allah atau dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung hanya kepadamu, minal khubusi, dari setan lanang, wal khobais, dan setan-setan betino. Banyak setan betino, setan lanang di WC ini hari. Dari dulu ternyata banyak. Baik setan yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Apalagi maaf di masjid-masjid yang sepi, WC-nya melo sepi kan. Yang terkadang hadirin rahimakumullah, kita ini sedih kalau melihat beberapa masjid pinggir jalan yang kurang terawat, kurang ramai, entah. Sedihnya apa? Terkadang orang lewat dan mampir bukan sholat, cuma numpang kencing. Oh ya Allah ya Rabbi, kadang. Aduh, itu kasus Pak ya, banyak itu. Banyak. Di Muhajirin ini lebih lagi, numpang mandi, numpang tidur.
Tidak masalah. Yang penting sama-sama menjaga kebersihan. Terakhir penjelasannya wakila, dan ada yang mengatakan aradal makruh, bahwa pada doa ini atau dengan doa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari segala hal yang tidak disukai. Tuh, yang kedua, doa khuruj minal khala tadi masuk, sekarang doa keluar. Yang dimaksud doa khuruj di sini yakni ad-du'a alladzi yakunu ba'dal khuruji minal khala. Kayak tadi, kalau tadi sebelum masuk WC baca doa itu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau pas keluar dulu. Alladzi yakunu ba'dal khuruji minal khala. Baca doa ini. Jadi keluar dulu, sudah di luar WC baru Gufronaka, pendek. Lah selama ini kita mendengar alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Di kitab ini tidak ditemukan hadis itu. Tapi kalau nyari di Google ada disambungkan dengan ini. Tidak berani saya menukil itu. Biarlah berdasarkan kitab ini, hanya cukup begitu keluar, narik nafas kan, keluar hajat tadi, ghufranaka, pendek. Saya mohon ampunanmu, aku mohon ampunanmu ya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Apa maksudnya? Ghufranaka di situ satu kalimat tapi panjang dan dalam maknanya. Menurut penyusun atau musannif kitab ini, yang dimaksud ghufranaka as'aluka wa atlubu minka al-maghfirah. Sungguh aku ya Allah memohon kepadamu pengampunan, memohon ampunan hanya kepadamu. Keluar dari WC, selesai. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita ke WC? Atau bukan begitu? Tadi ngapa masuk WC doa masuk WC itu di luar, doa masuk WC itu baik di luar, doa ke WC itu baik masuknya maupun setelahnya harus dilakukan, dibacakan di luar. Disinilah muncul pendapat bahwa tidak diperbolehkan mengucapkan lafzul jalalah, kalimah-kalimah thayyibah di dalam WC. Mamano kalau bawa sesuatu ke WC yang ada kalimah thayyibah, misalnya HP ada aplikasi Al-Quran, ada 3 pendapat. Pendapat pertama, kalau HP kita itu ada aplikasi Quran, yang pertama tidak boleh dibawa. Tuh, ada yang mengatakan tidak boleh dibawa, titip ke apapun caranya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan boleh dibawa masuk dengan meyakini bahwa selama tidak diaktifkan maka jadi benda itu HP, itu aplikasi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang paling utama, lebih baik tidak usah bawa HP. Buat apa pula nak ke WC bawa HP? Itu terkait dengan pendapat pertama. Tapi kalau kepepet, apa boleh buat? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Tapi jangan dibiasakan. Lah tahu ada aplikasi Quran di HP, masih bawa HP ke dalam WC? Sudahlah. Jadi kalau mau mencari keutamaan, yang paling utama ya tidak usah bawa HP. Baik ke masjid apalagi ke WC. Bahkan ada seorang kawan waktu pelatihan di sebuah hotel, katanya tidak usah bawa HP ke masjid hotel itu, tidak usah lah. Ngapo? HP itu setan. Aku jangan di masjid ya, di hotel itu seluruhnya setan kalau. Tuh, balik ke kita lah intinya. Silahkan pilih pendapat. Tapi yang paling utama, maka yang terbaik tidak usah titip ke baik. Tuh.
Karena HP ini baca jadi setan ngeganggu, Pak. Belum lama ini di masjid kami di pulau itu. Lagi sholat isya. Tepeci lagu Sunda pulo, ya Allah, tembang itu nada deringnya itu bukan jamaah mukimin tapi musafirin kayak mampir. Oh ya Allah ya Rabbi, terganggu itu. Jadi tolong yang bawa HP maka alhamdulillah wabil khusus di muhajirin selalu diingatkan khusus Jumatan demi khusyuan ibadah uji haji kastolani itu sambutan. Yang bawa HP tolong dinonaktifkan. Bagus itu diingat ke. Apalagi HP dimaini ke aktif pulo yang manggil pakai foto profil pulo. Video call lagi. Sudah begitu duduk sholat dipijit aktif laju begitu atahiyatul mubarakatuh. Bininya itu yang rupanya bininya yang nelpon video call itu. Kamu lagi sholat kayak yuk. Ngobrol lagi sholat. Naudzubillah min dzalik. Jadi dalam hal ini boleh boleh bawa HP, boleh tidak, tapi yang paling utama tinggalkanlah HP. Wa qila fi taqibil khuruji bihadzal du'a. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini annal quwwata sebagai penguat al-basyariyah terhadap manusia qasiratun anil wafai bisyukri ma an'amallahu alaihi min taswighi ta'ami wasyarab. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan mengucapkan ghufranaka tadi ada nilai-nilai syukur setelah kita keluar dari masalah. Apa masalah? Hajat tadi. Masalah apa? Buang hajat itu kalau tak terbuang. Masalah. Maka dalam pelajaran syukur nikmat, apa arti syukur? Uji kiai tadi, uji ulama tadi, syukur itu secara bahasa terima kasih. Syukur yang diartikan terima kasih mengandung dua arti dalam dua kata. Terima kasih. Bagus pelajaran ini kan? Kita ini diberikan oleh Allah segala macam kenikmatan, tapi jangan lupa untuk ngasih, untuk berbagi kepada orang lain. Sederhananya, makna lain dari terima kasih itu apa yang kita makan, mintalah kepada Allah supaya bisa dikeluarkan. Coba bagaimana nasib kita? Naudzubillah min dzalik. Jika cuma bisa makan, ndak aja ngebuang. Jangan ke berhari-hari. Sehari tak lemah. Baik itu yang keluar dari lubang depan maupun belakang. Baik hajat kecil maupun hajat besar. Baca dioperasi berjuta-juta. Maka betapa kurang ajarnya dalam tanda kutip orang setelah buang hajat tak kate rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada doa yang tadi yang selama ini kita hafal, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani, diawali dengan kalimat tahmid, itu menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Tapi dalam makna doa ghufranaka ini juga terkandung doa yang bernada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, setelah ke WC biasanya kita bersuci kalau mau sholat. Maka selanjutnya yang kita bahas adalah az-zikru qoblal wudu. Zikir yang biasa dibaca oleh Nabi sebelum wudu. Apa itu? Bismillah. Cuman 1-2 kalimat. Bismillah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sahabiul hadis wa Abu Hurairah, yang menjadi sahabat periwayat hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah wa ghairihi dan teman-temannya radhiyallahu anhum. Dalam hal ini hadirin rahimakumullah, sebenarnya kalimat bismillah dalam konteks zikir sebelum wudu adalah berasal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadisu bitamamihi, adapun hadis kelengkapnya adalah huwa
qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat kalau tidak ada wudu. Dengan makna lain, Imam fikih, para fuqaha mengatakan tidak sah salat kalau tidak wudu. Ini hadisnya, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak dianggap salat, tidak ada salat orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dan dijelaskan panjangnya, masuklah ke kalimat bismillahi. Dan tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Nah, di sini kata sah tidak sah ini sebagian pendapat. Sekali lagi, kalimat bismillah dalam zikir sebelum wudu itu sebenarnya berasal dari hadis Nabi yang lengkapnya, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yudkarismallahi. Tidak dianggap sholat atau tidak ada sholat kalau tidak ada wudu, dan tidak dianggap sah sholat kalau tidak diawali dengan menyebut asma Allah. Di sini muncul pendapat. Ada yang mengatakan bahwa basmalah itu syarat dan bahkan rukun wudu, tapi tidak populer. Di antaranya digawangi, dipelopori oleh Syekh Imam Ad-Dahlawi rahimahullah ta'ala. Tapi mazhab yang 4 sepakat basmalah tidak termasuk rukun, tidak juga termasuk syarat, masuk fadhail qoblal wudu. Maka dari itu Nabi mengajarkan tidak banyak-banyak sebelum wudu itu bismillah. Boleh tidak pakai ar-Rahman ar-Rahim? Minggu kemarin sudah dibahas mengenai peletakan pembacaan ar-Rahman ar-Rahim. Yang sifatnya tauqifi, ada ajaran dan contoh dari Nabi, tidak usah ditambah-tambah. Bismillah, sudah. Nah, pakai nawa itu silahkan, nah langsung tidak masalah. Megang air kan, nah pakai doa, ya ada yang membolehkan pakai doa. Sebelum apa-apa, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, bismillah. Kemudian gosok-gosok ini dan lain sebagainya kan. Kemudian nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Silahkan. Yang penting jangan lupa basmalah. Itu kalau di luar toilet atau WC. Kalau di dalam WC wudunya, di dalam toilet wudunya tidak perlu. Bahkan ada yang mengharam menyebutkan basmalah. Bisirri wal alaniyah, baik pelan-pelan maupun kuat-kuat dalam WC. Makanya sejatinya rumah seorang muslim itu ada keran di luar khusus untuk wudu. Kalau di daerah Jogja, Sleman, waktu itu kami ada sanjoan studi pesantren Krapyak di Yogyakarta itu. Di sekitaran itu kan penduduk itu rata-rata ada tempat wudu khusus yang pakai kendi besar itu, apa namanya? Gentong, kendi tapi besar, gentong ya. Tuh kerannya juga pakai tutup bukanya juga pakai bambu diraut tutup. Nah ini arida, apalagi wong kaya, bukan untuk wudu, garasi untuk nyemprot mobil. Nah, kalau di WC bagaimana wudu? Boleh, tapi jangan mengucapkan lafaz-lafaz atau kalimah-kalimah thayyibah. Tuh. Kemudian yang terakhir, az-zikru ba'dal faraghi minal wudu'i. Doa atau zikir setelah wudu. Zikir dan doa setelah wudu. Sebenarnya ada beberapa, baru 2 yang kita kutip di sini. Yang pertama, zikirnya adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma
Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Oh, ada yang tambahan? Waj'alni min ibadikas sholihin. Enggak masalah. Cuman kalau kembali ke sini cuman sampai situ. Bagaimana praktiknya? Apakah harus sambil menghadap kiblat? Tidak. Cuman sebaiknya menghadap kiblat. Mana kiblatnya itu justru WC. Ke arah kiblat, keran wudhu di sini di luar WC, pas ke kiblat ke depan WC. Sebenarnya tidak usah dipermasalah. Ada kan yang nanyo, mak mano kita ini sholat menghadap WC. Kalau memang tidak ada dinding rapat baru tidak boleh itu. Cari tempat lain. Makruh paling tidak. Misal ada WC zaman dulu darurat. WC di tengah kebun atau di belakang rumah yang dindingnya cuman sebatas dada, ada kan? Ada. Jadi untuk melindungi orang yang buang hajat ketika dia jongkok saja. Ada tuh, tapi sekarang mah jarang, tertutup rapat. Bahkan ada masjid yang WC di depannya itu WC di situ, tapi kan di sini dinding rapat. Ada itu. Meskipun sebaiknya tidak seperti itu, kalau bisa ngelak ya ngelak. Nah, bagaimana? Apakah harus menghadap kiblat? Tapi pas menghadap kiblat asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah tadi justru lempengan dengan WC. Kalau memang tidak ada tempat lain tapi WC-nya tertutup, tidak masalah, tertutup dinding rapat. Tapi kalau ada tempat lain ya sudah. Kalaupun tidak menghadap kiblat tak masalah. Karena itu masuk kaidah prinsip sunnah. Sunnah berdoa sambil menghadap kiblat. Apakah sambil mengangkat tangan? Boleh. Ke bawahnya asyhadu alla ilaha tidak masalah. Cuman populernya, kebanyakannya kita kalau berdoa mengangkat tangan. Jangan pengangguran, apalagi habis sholat di masjid. Ini ampun, tumpang kaki dipucuk paha ini. Amin. 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 Oh ya Allah ya Rabbi, lah ada baca doa yang lah tak berdoa cuma numpang amin dengan imam. Lah duduk mah itu kalau ujinya tuh jika kami itu kalau malaikat itu ada nafsu lali jewer sama malaikat. Kamu ini kata agonian. Mana ini asalnya amin amin. Mana amin. Makanya kalau kembali kepada beberapa hadis Nabi yang populer ketika doa itu angkat tangan. Bahkan ada yang hadis yang sampai menjelaskan ketiak Nabi itu kelihatan, maksudnya sampai tinggi. Tapi tidak perlu sampai macam ini kan. Tuh, Haji Alek Allah amin, amin. Semangat. Kalau kan sama itu juga angkat tangan. Jadi boleh mengangkat tangan, boleh tidak juga saat mengucapkan ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang perlu dipahami juga adalah pertama, kenapa diawali dengan asyhadu atau persaksian? Qauluhu asyhadu maksudnya aqarru biqalbi natiqan bilisani. Maksudnya bahwa harusnya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tadi meyakini dengan hati. Yang ditandai dengan pengucapan secara lisan. Li'anna syahadata nataqa wa ikhbaru amal qalb. Karena sesungguhnya bahwa persaksian itu adalah mengucapkan sesuatu yang di dalam hati yang diwakili atau diziharkan atau dilantunkan atau diperdengarkan melalui lisan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian apa yang dimaksud la ilaha illallah sebagai penekanan, tapi ada dalam penjelasan hadis ini, yakni la ma'budah haqqun au bihaqqin illallah. Yakini dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang dengan sebenar-benarnya yang wajib disembah kecuali Allah yang maha benar. Kemudian apa yang dimaksud wahdah? Kalau di syahadat biasa kan tidak ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan syahadat ya. Syahadat yang selain ini.
Kalau ini pakai wahdahu la syarikalah. Apa maksud pakai wahdahu? Taukidun lil isbat, untuk lebih menguatkan keesaan, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Datang bae orang ke rumah. Tadi aku tuh lalamu nak nanyo ngapo? Yang benar kalau dalam syahadat tuh Muhammadur atau Muhammadar uji dia. Hah? Mana maksudnya? Yo kan ada orang yang adzan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi aku galah dengan orang Muhammadur Rasulullah, mana yang benar? Nah, jika mau nyari nian masalah. Kal boleh dar boleh dur jiku. Yang benar. Kalau kita baca dalam adzan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wajib dar jiku itu macamnya. Karena apa? Ada harfu taukid sebelumnya yaitu anna. Tapi kalau dalam kalimat seperti di kaligrafi depan ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah kata annanya di situ, maka dibaca dhammatain Muhammadur. Kok baca mak itu sudah dengar be laku ke be itu. Ini masalahnya Pak, dijawab salah, tadi jawab salah. Panjang jago jawabannya ini sebenarnya. Pokoknya karena ada kata karena ada anna baca dar. Kalau ada kata anna kaya tak kaya di sini Muhammadur Rasulullah pakai baca dur. Yalah menma itu. Tapi agama mana dia itu ya? Belum puas mah itu nah. Ya aku ini bukan orang pemuas seperti kamu itu. Intinya jawabannya seperti itu. Nah, kalau di sini ditambahi malah dengan wahdahu la syarikalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kan itu. Tapi kalau yang populer yang pokok syahadatain itu asyhadu alla, yuk baca bareng-bareng Pak. Bu, walau ada ibu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak kemarin ada seorang yang diislamkan atau masuk Islam, tidak pakai syahadat ini, tapi pakai syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hadirin rahimakumullah, kalimat setelah itu baru baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kenapa memakai tawabin? Yang artinya ya Allah masukkanlah aku ke golongan orang-orang yang bertaubat. Karena di sini dikatakan qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib bagi setiap orang karena setiap orang itu punya dosa. Jadi wajibatun min kulli dzanbin. Fa in kanatil ma'siyatil bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin. Jika itu hanya terkait dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada 3. Pertama, tinggalkan maksiat. Yang kedua, menyesal. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Itu syarat taubat nasuha jika dosa berhubungan dengan Allah. Wa yata'allaqu bil adami, apabila berhubungan atau menyangkut hak Adam, maka dari 3 tadi di sini disebutkan sebenarnya sudah hafal. Kita semua ini mengingatkan. Fasyurutuha arba'atun. Syaratnya jadi ada 4 taubat nasuha itu. Hadhihi salasah yang 3 tadi, kemudian ditambah wa an yabra'a min sahibiha fa in kanat malan aw nahwuhu radduhu ilaihi. Jika terkait dengan seseorang yang pernah kita ambil barangnya, maka atau hartanya atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan itu kepadanya. Kalau misalnya sudah dihalalkan ya sudah. Intinya apa? Kalau kita punya dosa kepada orang sesama manusia yang menyangkut harta, kekayaan, benda dan lain sebagainya, tak masalah. Wa in kanat hadda qadhafa wa nahwihi maka nahu minhu aw talaba afuhu.
Tapi jika terkait dengan sebuah tuduhan, fitnah, ghibah dan lain sebagainya, maka kita tidak perlu apa? Tidak perlu mengembalikan, tidak ada yang harus dikembalikan. Cukup talaba afuhu, meminta, mencari permaafan daripadanya. Bahkan sependapat mengatakan, kalau kita berdosa kepada orang lain karena pernah ngomong ke dia, pernah mengumpat dia, maka ketika minta maaf tidak perlu diomong ke. Pak Haji, aku minta maaf yo, aku pernah ngomong ke kamu tuh dulu. Tidak usah diomong ke. Oh Pak Haji, pokoknya aku minta maaf yo, dari ujung sepatu sampai ujung rambut. Ya sudah. Tidak usah disebut ke. Karena apa? Kalau disebut ke, lah panjang pulau cerita. Lagi ditanya, apa dia yang kamu cerita? Panjang. Oleh sebab itu, yang wajib dikembalikan ketika bertaubat nasuha adalah harta benda yang pernah kita ambil dari orang yang bersangkutan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, ibadah kita dari hal-hal yang sekecil apapun sehingga kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itu saja untuk hari ini. Hutma sopa wa da'ma qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.